Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini kita akan coba menganalisa saham dari sektor consumer goods. Nah, kalau kita baca-baca berita di koran, di internet, prediksi analis gitu kan, kebanyakan dari mereka mengatakan karena kombinasi di akhir tahun terkait Nataru, Natal dan Tahun Baru, dan juga pemilu yang dekat lagi waktunya di bulan Februari, akan terjadi pemilihan presiden, maka banyak analis yang memperkirakan bahwasanya saham-saham dari sektor consumer goods akan mengalami kenaikan. Nah, saya di sini mau menganalisa saham dari sektor barang konsumen primer. Nah, ini sektor consumer goods kan. Oke. Kemudian kita akan menganalisa saham kita akan menganalisa saham UNVR, rajanya produk-produk bahan pangan keluarga lah gitu ya kan, yang banyak dibelanjakan lah gitu kan, produk-produk terkenalnya. Nah, mari kita lihat kualitas saham UNVR ini. Padahal dia dulu ini bagus sekali, tapi sekarang lagi apa ya, turun. Nah, kita nggak tahu kenapa ini UNVR ini turun terus nih. 5 tahun udah turun 57%, 3 tahun turun 53%, 1 tahun terakhir sudah turun 25%, dan secara year to date sudah turun 22%, 3 bulan terakhir turun 4%, 1 bulan terakhir turun 5%. Oke, jadi dia masih dalam posisi turun terus ini saham UNVR. Kita lihat grafiknya secara jangka panjang. Dia lagi turun terus ya. Jadi dia terus meningkat sampai tahun 2018 Januari. Setelah itu dia turun terus, turun terus. Nah, turun terus sampai hari ini di 3.590. Nah, ini lagi turun dia 3.580. Dia ada correction ya. Apa ini correctionnya, kita lihat. Oke. Mereka akan membagikan dividen sebesar 63 yang akan tanggal cum date-nya tanggal 4 Desember 2023 dan pembayarnya di 19 Desember 2023. Oke, kita lihat dividennya. 4 Desember 2023 ya. Mereka ada 2 kali bagi dividennya tahun 2023. 63 dividennya. Harga sahamnya 3.580. Berarti berapa dividen yield-nya kalau kita beli di harga hari ini? Dibagi 3.580 sama 1,7%, kecil sekali. 1,7%. Coba kita lihat dividen yield-nya berapa tahun 2023 ini. Nah, cuma 3,91%, kecil sekali. Tidak terasa. Sementara harga sahamnya jatuh terus ya. Dulu UNVR ini padahal wonderful company sekali. Tapi sudah habis eranya mungkin. Stock split-nya sudah 1:5 tahun 2020. Oke. Berarti 3.580 dikali 5 kali 17.900 harga sahamnya sebetulnya ya, sebelum stock split. Reverse split belum pernah ada di issue, nggak ada warrant. Oke. Mereka mau RUPS 19 Desember ya. Kita lihat secara insider kan. Lihat secara profile siapa yang pegang saham UNVR sekarang jadi pengendalinya. Nah, ini produk-produk terkenalnya nih. Kalian ya, produk Unilever itu dimanapun kalian belanja pasti ada kawan-kawan. Mau di supermarket, minimarket, Indomaret, Alfamart, pasti ada semua itu. Pasti ada Rinso, ada Lifebuoy, ada Clear, ada Pepsodent, ada Rexona, ada Pond's, ada Lux. Pasti semuanya ada. Yang punya ini Unilever Indonesia Holdings.
Nah, saya udah pernah analisa Unilever ini, kalau nggak salah. Jadi Unilever ini perusahaan luar dia ini. Perusahaan induknya kalau nggak salah di Inggris ya. Britania Raya Inggris kan. London Inggris. Ini perusahaan asing. Dia ada di negara-negara gitu yang lain. Nah, untuk yang megang sahamnya paling besar itu beli sahamnya itu foreign, berarti hijau, berarti dari apa? Asing, lokal sedikit ya. Presiden direkturnya Ira Noviarty, kalau nggak salah dia mengundurkan diri. Ira Noviarty mengundurkan diri. Kalau saya nggak salah ya, 3 pimpinan Unilever Indonesia kompak mundur. Nah, kan sudah mengundurkan diri, berarti belum diupdate dari Stockbit ini. Nah, baru-baru ini 2 direktur PT Unilever mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Kedua anggota direksi tersebut adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Oh, bukan dia ya. Shiv Sahgal adalah direktur Home Care, Sandeep Kohli adalah direktur Beauty dan Wellbeing. Mundurnya 2 petinggi perusahaan tersebut menyusul Presiden Direktur Unilever Indonesia Ira Noviarty yang telah mengajukan surat pengunduran diri. Ya, betul kawan-kawan, dia mengundurkan diri dia. Saya ingat baca beritanya kemarin. Pada perseroan dengan demikian, maka Unilever Indonesia ditinggalkan oleh 3 pejabatnya dalam kurang lebih 1 bulan. Lantas apa sebenarnya alasan Direktur Unilever Indonesia banyak yang mengundurkan diri? Ira Noviarty mengundurkan diri. Hal ini konfirmasi oleh Direktur Sekretaris Unilever Indonesia Ira Nurdiana tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan Ira mundur dari jabatannya, namun alasan pribadi disebut sebagai dalih Ira untuk meninggalkan posisinya. Sehubungan dengan alasan pribadi. Kalau sehubungan dengan alasan pribadi, nggak mungkin tiga-tiganya kompak mengundurkan diri. Secara bersamaan ada urusan pribadi, lucu aja. Ya kita nggak tahu kenapa, tapi lucu aja gitu menurut saya. Kita lihat dari sisi finansialnya. Come on. Kita hitung dulu harga wajarnya ya, berapa harga wajar terbarunya. Berdasarkan neraca tahun 2023-nya. Kita buka neraca, balance sheet, kemudian kita pilih yang quarterly, kemudian kita lihat berapa ekuitasnya. Ekuitas dari Unilever 5,3 triliun. 5,3 triliun dibagi jumlah lembar saham beredar 38 miliar. Harga wajar saham 139, buatlah 140. Oke, harga sahamnya hari ini 3.580 dibagi harga wajar 140. Maka kalian akan membeli di PBV 25,5 kali. Mahal sekali itu PBV 25,5 kali. Ngapain kita beli? Sama. Stockbit juga hitungnya PBV-nya 25 kali. PER-nya 27 kali. Mahal sekali valuasinya kawan-kawan. Jadi dengan tiket dividen yang kecil dan harga saham yang lagi turun terus. Jadi apa alasan kita mau beli gitu? Karena ROE-nya memang tinggi nih 91%. Tapi kenyataannya kan yang diperoleh investor itu keuntungan itu cuma dari 2 hal. Dari capital gain sama dividen. Dari dividennya kecil, dari capital gain-nya harganya lagi sahamnya turun terus. Jadi apa yang kita harapkan? Coba kita tengok bisnisnya, labanya ya. Nah, kita lihat labanya. Pertama kita pilih banner. Kita lihat labanya tahun 2022 terakhir kali 5,3 triliun. Kita mundur 10 tahun terakhir. 2013 5,3, 2014 5,7, naik 5,8, naik 6,3, naik 7, naik 9,1. Nah, semenjak 2018 tadi harga sahamnya turun terus kan. Nah, kita lihat ini 2018 di terakhir di puncak, kemudian turun perlahan-lahan sampai hari ini. Nah, berkorelasi sama dengan labanya. Nah, 2018 tertinggi laba mereka di 9,1 triliun, kemudian turun ke 7,3, turun lagi 7,1, turun 5,7, turun 5,3. Jadi udah dalam 4 tahun berturut-turut laba bersih mereka itu turun terus. Nah, kita lihat sekarang laba kuartalnya.
Kuartal 1 mereka untung 1,4 triliun, oke, 1,4 ditambah 1,3 kuartal 2 tambah 1,4 lagi ya. 0,3 tambah 1,4. Nah, 4,1 laba mereka. Jadi kalau kita lihat rata-rata ini mungkin kita bisa anggap 1,3 lagi aja. Kita ambil yang terendah aja. Rata-ratanya 1,3 ditambah 4,1 laba yang 3 kuartal tadi kan. Jadi asumsi kita laba Unilever di tutup buku tahun 2023 nanti adalah 5,4 triliun. Nah, itu asumsi kita 5,4 triliun. Kalau labanya 5,4 triliun, apakah yang akan terjadi? Cuma naik 100 miliar kawan-kawan. Itu pun kalau iya. Nanti kuartal 4-nya labanya 1,3 triliun. Kalau turun gimana? Tapi antara di range 5 sampai 6 triliun lah, di sekitar segitulah pasti laba tutup buku nanti di tahun 2023. Jadi nggak ada yang terlalu wow juga gitu. Cuma tadi 8 triliun, 9 triliun, atau 7 triliun lah dulu. Berarti dia ada kemungkinan untuk bangkit bisnisnya. Nah ini nggak ada gitu kan. Jadi dari sisi laba mereka lagi turun, dari sisi harga saham lagi turun, dari dividen mereka kecil. Jadi apa yang kita harapkan? Hanya nama besarnya aja. Nama besar nggak bisa buat kita untung. Produk yang keren nggak bisa kita untung. Yang buat bisa kita untung itu kenaikan laba perusahaan yang akan dicerminkan oleh labanya, kemudian dividen. Itu yang bisa kita buat untung untuk kita sebagai investor. Tapi mereka nggak berikan itu, jadi untuk apa kita masuk? Jadi menurut saya, kesimpulan saya, analisa saya untuk saham UNVR ini masih belum terlalu bagus kan. Itu saja. Semoga bermanfaat. Kalau kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.